Hari Senin tanggal 29 September 2025 sekitar pukul 3 sore, bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran Sidoarjo roboh saat sholat asar berjamaah. Operasi SAR berjalan berhari-hari, angka korban bergerak seiring penemuan serta identifikasi jenazah. 9 hari proses pencarian dan pertolongan hingga hari ini, ini tanggal 7 Oktober 2025. Totalnya 171 korban terevakuasi, korban yang ditemukan meninggal dunia ada 67 orang dengan 8 bagian tubuh. Sementara itu yang selamat 104 orang. Berdasarkan analisis tim SAR gabungan, penyebab ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khazini itu adalah karena kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan menahan beban dari kapasitas seharusnya. Aku menyatakan turut berduka untuk keluarga santri-santri yang menjadi korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Karena ya aku rasa kita semua sedih banget ya para santri yang sedang merantau, untuk menuntut ilmu dan beribadah harus kehilangan hidupnya karena kelalaian, karena kecerobohan dan kebodohan pengelola pesantren. Mereka tidak mementingkan keamanan bangunan untuk para santri, yang mana dalam penilaianku itu berarti adalah tindakan yang tidak menghargai keselamatan santri. Mungkin memang pesantren gitu ya sebagai sistem dan ekosistem itu punya banyak PR ya dalam pembenahannya. Keamanan dari pembulian, senioritas, feodalisme kiai atau habib, kekerasan seksual, kualitas pembelajaran dan pengajaran dan lain-lainnya. Tapi aku rasa keteledoran pembangunan ini sangat-sangat fatal karena ongkosnya terlalu mahal. Ongkosnya nyawa puluhan anak-anak. Belum lagi ongkos emosional karena trauma dan kesedihan atas kehilangan teman-temannya. Naturally, karena ini adalah buah dampak dari kelalaian, maka berarti kan kita bisa cari dong siapa nih yang lalai, siapa yang membiarkan pembangunan berisiko tinggi ini, dan karena bisa dicari maka bisa dituntut pertanggungjawabannya. Tapi pada realitanya jika kita melihat dunia, kita melihat peristiwa-peristiwa dengan lensa agama, kita akan menemukan distorsi-distorsi realita. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri yang saya kira ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Pak Kiainya ditanya nih apakah mau mengungkapkan rasa bela sungkawa atau pernyataan maaf, tapi beliau malah melepas akuntabilitasnya dengan dalih takdir. Mayoritas masyarakat kita memang percaya pada konsep takdir. Percaya kalau hidup ini ada yang atur, percaya nasib kita sudah digariskan, percaya bahwa segala alur peristiwa di dunia ini sudah ditentukan. Nah, gimana cara kita bisa membuktikan bahwa suatu peristiwa itu terjadi karena takdir? Ya sebenarnya kalau ada konsep takdir itu kan berarti ada entitas yang menakdirkan. Kita belum tahu nih gimana kita membuktikan suatu peristiwa ada takdir. Nah jadinya pertanyaan lanjutannya, kalau terjadi suatu peristiwa itu takdir Tuhan atau kehendak manusia? Nah kalau kita mau cukup rendah hati untuk melepas dulu nih konsep takdir dari framework kita akan mikir bahwa empirically speaking, secara empiris ada hal yang berada dalam kendali kita sepenuhnya, ada hal yang sebagiannya berada dalam kendali kita, sebagiannya lagi tidak gitu, dan ada hal yang sepenuhnya di luar kendali kita, begitu kan sederhananya. Nah yang berada dalam kendali pengurus pesantren Al-Khazini itu adalah perencanaan dan eksekusi pembangunan. Mereka bisa merencanakan keamanan pembangunan, dan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pengurus atau pengelola pesantrennya gitu, karena mereka in charge atas pembangunan itu gitu. Mereka yang membiarkan bangunan itu terbangun gitu. Keamanan pembangunan itu berada di bawah kendali pengurus pesantren. Tapi misalnya nih mereka sudah membangun dengan standar keamanan, tapi terus kejatuhan meteor gitu, bangunannya ambruk. Nah itu yang gak bisa yang tidak berada dalam kendali pengurus pesantren gitu. Pengurus pesantren gak bisa ngendaliin jatuhnya atau tidak jatuhnya meteor ke bangunan pesantren misalnya.
Melihat kalau kita melihat pembangunannya kita bahkan rasanya nggak perlu jadi ahli bangunan ya untuk bisa menilai kalau bangunannya itu terlihat mengerikan sekali gitu. Cukup dengan common sense saya kita bisa lihat ini kayak bangunannya terlalu besar, ganjil, dan tiangnya kecil sekali, dan ditambah kita bisa lihat itu ditambah belakangan. Dan pembangunannya ini kan dibangun dan direncanakan oleh manusia-manusia kan, bukan bangunan itu tuh kayak jebret turun dari surga gitu, turun dari langit langsung jadi. Tapi kan itu bangunan itu ada karena ada andil manusia-manusia lalai yang menyebabkan kematian puluhan anak-anak. Jika kita tidak melihat kejadian ini dengan lensa agama, akan sangat mudah bagi kita menentukan akuntabilitas dari peristiwa ini gitu. Bisa dicari siapa yang membangun, siapa yang mengizinkan, siapa yang merencanakan. Dan jadi bisa ketahuan siapa nih yang ceroboh, yang tindakannya menelan nyawa puluhan anak-anak gak bersalah ini. Dan itu makanya membuktikan konsep takdir itu ya nggak bisa ya. Kita nggak bisa membuktikan, kita juga nggak bisa membuktikan adanya entitas yang menakdirkan, karena nggak bisa dibuktikan dan nggak bisa difalsifikasi, nggak bisa dibuktikan nggak ada. Ya karena apapun yang terjadi, mau kita percaya takdir, percaya bahwa ada yang menakdirkan, faktanya alur peristiwa itu ya rantai konsekuensi aja. Dan rubuhnya bangunan di pesantren Al-Khazini itu adalah konsekuensi dari rantai kelalaian para pengurusnya. Lensa agama ini selain juga mendistorsi alur peristiwa dengan menggunakan konsep takdir, distorsi lainnya juga adanya harapan pahala dan surga buat korban ya. Itu yang kata Pak Kiainya sebelumnya. Jadi konsep pahala dan surga itu kan memang merupakan konsep yang umumnya bisa memberikan rasa nyaman ya untuk orang yang berduka. Tapi ketika Pak Yainya ngomong gitu, ini jadinya apa ya, mendistraksi realita. Mendistraksi dari realita, dari fakta adanya orang-orang yang menyebabkan anak-anak kehilangan nyawa, menjadi penciptaan ilusi bahwa karena kelalaian, karena robohnya bangunan ini ya anak-anak akan mendapat pahala besar, akan mendapatkan ganjaran surga gitu. Jadi ada penggeseran lensa dari tragedi menuju fantasi gitu, dengan mengutilisasi konsep pahala dan surga. Padahal peristiwa ini kan nyata ya, peristiwa ini tidak berada dalam ruang fantasi dan tidak juga dalam ruang spekulasi gitu. Karena ini tuh urusannya urusan engineering, urusan beban, kapasitas, tulangan, penopang, metode kerja gitu, pengosongan area, keamanan dan pengawasan yang semuanya tuh bisa dihitung dan diukur. Semua variabelnya bisa dicek, bisa diaudit. Kita sangat bisa menentukan siapa yang salah di sini. Keselamatan bangunan itu nggak bergantung pada takdir, ya kecuali kalau kasusnya kejatuhan meteor tadi ya. Ditambah lagi santri-santri itu juga ternyata mereka ngecor gitu. Padahal ternyata ngecor itu bukan cuma skill tukang gitu, tapi butuh pengetahuan bagaimana mengecor yang aman gitu. Misalnya nggak boleh ada rongga udaranya gitu. Dan santri ngecor ini realitanya itu adalah tradisi di pesantren ya. Memang umum jika ada pembangunan di pesantren, biasanya santri itu disertakan untuk ikut ngecor juga gitu, untuk nguli. Lanjut lagi soal takdir, Pak Kiai juga di hadapan keluarga korban kan bilang ini takdir gitu. Bilang peristiwa itu takdir itu jadi terlihat seperti upaya merelatifkan, mengaburkan, bahkan melepaskan akuntabilitas individu-individu yang harusnya bertanggung jawab, dan malah menyerahkannya pada kuasa Tuhan yang nggak bisa kita mintai konfirmasinya itu gitu. Masalahnya kita nggak bisa minta pertanggungjawaban sama Tuhan. Etika publik menuntut transparansi dokumen proyek, investigasi forensik struktur, publikasi temuan, dan konsekuensi hukum atau konsekuensi administratif jika memang ada kelalaian. Iman secara personal itu ya boleh aja tetap dipegang, tapi tanggung jawab duniawi yang mana itu meliputi teknik, manajemen proyek, dan tata kelola lembaga pendidikan itu nggak bisa digantikan dengan terminologi iman gitu atau terminologi keagamaan. Terlebih lagi kita menemukan fakta baru bahwa ternyata
bangunan gedung-gedung pesantren itu banyak yang nggak punya izin ya. Dari 42.000 pesantren di seluruh Indonesia, cuma 50 yang megang izin, dan itu berarti ketidakpatuhan pada standar keamanan bangunan itu adalah norma. Tidak berhati-hati dalam menjaga nyawa santri itu ternyata biasa. Makanya mungkin bangunan aneh kayak gitu tuh bisa dibiarkan oleh otoritas tempat dan warga sekitar. Mungkin karena bangunan yang dibangun secara tidak aman itu ya fakta biasa gitu, kejadian biasa. Dan ada distorsi lainnya juga gitu ya. Ada cerita, ada laporan pemberian santunan kepada keluarga korban tuh ada yang menolak dengan harapan bisa ngalap berkah dari kiai, bisa dapat ridho kiai dan ustadz-ustadz pesantren. Bagian yang aku kritisi itu bukan bagian menolak santunannya ya. Yang aku concern adalah bagian ikhlasnya ini, bagian rela karena mengharap keridhoan kiai dan ustadz-ustadz. Karena ya meskipun sebenarnya secara konsep ini bukan ikhlas ya, karena yang namanya ikhlas itu kan tidak mengharap apa-apa. Itu adalah hakikat ikhlas yang literal gitu. Tapi secara umum ya itu termasuk sikap ikhlas gitu. Ikhlas, legowo, nerimo. Nah sama ini kan kita secara kolektif tuh menilai sikap-sikap nerimo kayak gitu adalah sikap yang baik ya. Padahal di dalam lingkungan yang tidak adil, sikap nerimo ini melanggengkan ketidakadilan, melanggengkan penindasan, dan dalam konteks lingkungan pesantren ini melanggengkan feodalisme. Aku menolak sikap mengagung-agungkan kiai atau ulama atau siapapun yang dianggap sebagai otoritas agama atau bahkan otoritas apapun ya. Jika individu yang punya otoritas tersebut memang akuntabel terhadap suatu tragedi atau bencana, ya tentu harus kita tuntut akuntabilitasnya. Menjadi otoritas agama tidak selayaknya menjadi imun dari bertanggung jawab atas kelalaian. Tapi ada juga kok keluarga korban yang menuntut supaya kasus ini diusut dan dimintai pertanggungjawabannya. Nah ini sikap yang aku dukung sih. Kalau kita menumbuhkan secara kolektif kita menumbuhkan sikap menuntut dalam menyikapi ketidakadilan dan kelalaian, maka akan tercipta tekanan untuk kita semua menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan gitu. Kita semua jadinya sadar bahwa tindakan kita adalah keputusan kita. Dan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan adil, kita harus sadar dan berani bertanggung jawab penuh atas keputusan dan perbuatan kita. Tidak menyalahkan takdir Tuhan, apalagi menyalahkan godaan setan ya. Jadi kadang konsep-konsep agama yang kita pakai untuk menilai peristiwa-peristiwa di kehidupan kita bisa menimbulkan distorsi, menjauhkan kita dari kejernihan berpikir, mengaburkan akurasi realita gitu. Dan aku senang dan low-key bangga bahwa banyak masyarakat kita yang nggak terima bahwa musibah robohnya bangunan ini disebut sebagai takdir. Dan mereka sadar, mereka tahu kenapa mereka menolak menyebut ini sebagai takdir. Karena kita tahu ini adalah dampak kelalaian dari tindakan manusia, dan kita semua merindukan lingkungan yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Sekali lagi aku mengungkapkan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya bagi keluarga korban, semoga kuat, dan bagi santri-santri korban terluka semoga kuat dan semoga lekas pulih. Kamu punya pendapat nggak dari hasil mengamati peristiwa ini? Boleh share kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.